Halo teman-teman, salam literasi, berbakti, berkarya, dan berarti. Kembali lagi di podcast Forum Lingkar Pena Cabang Pangkep. Ruang berdiskusi yang tentunya selalu menginspirasi. Nah, saat ini saya kembali Bumi Rahman sebagai moderator dan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait Sob Saudara. Saya orang Pangkep Saudara. Tentunya bersama oleh penulis buku Sob Saudara itu sendiri, yaitu Kakak Agus Salim Awe ST M Hum, Pegawai Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Selatan dan tentunya orang Pangkep. Wow, tentunya merupakan kebanggaan tersendiri memiliki senior, kemudian tokoh budaya berasal dari Pangkep dan telah menulis buku Saya Orang Pangkep Saudara dengan judul Sob Saudara. Nah, saya masih banyak nih mau ditanyakan, tapi sebelumnya gimana nih kabarnya Kak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Kak ya, Masya Allah. Nah, sekarang apa sih Kak aktivitasnya hari ini? Ya untuk hari ini alhamdulillah kita tetap berkantor di Makassar dan back to kampung, ke Pangkep kembali. Jadi mesti bolak-balik lah. Artinya sedapat mungkin kita bersama keluarga dekat dengan mereka, melihat mereka bertumbuh, kemudian kasih sayang itu akan terus dinikmati oleh mereka dan kita juga mesti sadar bahwa seorang ayah itu sangat perlu memberikan kasih sayang kepada anak. Wow, luar biasa, dalam banget. Sudah terasa sastranya nih teman-teman. Tapi tunggu Kak, jadi aktivitasnya ini pulang balik Pangkep Makassar. Siap. Kantornya di Makassar, tapi tinggal di Pangkep, setiap hari pulang balik Kak? Oh ya, tentunya. Itu semangatnya ya, semangat. Ya kalau dalam Islam kan nafkah ya, kita sebagai pencari nafkah. Kemudian mengapa tidak menetap di Makassar ya itu pilihan. Sekali pilihan dan saya memilih ya karena tadi saya orang Pangkep ya, saya harus memilih kembali ke keluarga. Ya, Masya Allah. Jadi ini sesi semakin dekat dengan penulis buku Saya Orang Pangkep Saudara. Kemarin teman-teman, sebelumnya kita sudah live launching buku Sob Saudara di Rujak Bupati Pangkep, dan secara dekat kembali kita kembali berdiskusi dan mengenal lebih dekat sosok penulis dari buku Saya Orang Pangkep Saudara. Wow, kalau mau beli jangan lupa langsung hubungi di bawah ini. Nah, sebelum kita masuk Kak, organisasi. Bagaimana sih latar belakang organisasi Kakak ini, kan banyak yang mempertanyakan juga di Instagram. Latar belakang organisasinya Kakak ini bagaimana? Apa? Ya, jadi yang pertama mungkin yang mesti diketahui bahwa latar organisasi itu tidak berdampak tidak memberikan dampak yang otomatis kepada pemiliknya. Tetapi sekali lagi saya pernah di Himpunan Mahasiswa Islam ketika mahasiswa HMI. ya, dan sampai sekarang masih aktif di Korps Alumni kami di Pangkep. Oh, Kanda. Siap, Indah. Oke. Ya itu kalau untuk yang lain ya lebih ke seni. UKM seni pernah, kemudian juga sempat UKM seni juga Kak ya? Di UKM Seni 9 Universitas Islam Makassar, kemudian juga di Habitat Makassar dulu pernah ada saya sebagai ketua di sana. Harmoni Bingkai Tanah Pecinta Makassar adalah kelompok teman-teman penyanyi jalanan lebih banyak. Dan cenderungnya di sanalah saya mengenal bagaimana cara bernyanyi, bermain gitar, biola dan seterusnya. Dan juga menumbuhkan mental anak jalanan. Artinya kita berada di pantai, di sentral dan seterusnya untuk
merekam jejak kami sebagai orang-orang yang mesti hidup dengan mengamen begitu di jalanan. Saya kira itu sangat fundamental buat kehidupan saya karena itu yang membuat mental kita hari ini yang menjadi mental baja gitu. Wow, luar biasa ini Kak. Jadi organisasinya tadi dari aktivis kemudian juga aktif di organisasi seni, sering pertunjukan dan juga turun ke jalan ngamen. Wah. Siap, ya pernah. Dalam kehidupan pernah terekam itu gitu. Wow. Jadi artinya kalaupun melihat Agus yang sekarang, lihat Agus yang dulu gitu. Lihat Agus yang dulu pernah menderita juga gitu. Oh, luar biasa ya Kak ya. Nah, dulu pas kuliah jurusannya apa Kak? Ya, saya kenapa mesti ketawa karena ya sama Dinda kita ini saya awalnya di teknik ya. Wow, teknik. Universitas Islam Makassar, kemudian berikutnya saya karena bekerja di menjadi penggiat budaya ini, penggiat budaya. Kabupaten Baru itu 2 tahun, di Kabupaten Pangkep itu 1 tahun, kemudian sekarang berkantor di Balai Pelestarian Kebudayaan. Maka saya memutuskan untuk kuliah di Unhas di jurusan kajian budaya dan sekarang alhamdulillah sudah selesai dan mendapatkan titel Magister Humaniora. Wow, berarti Masya Allah sudah S2. Meskipun tidak dilihat tapi S1-nya teknik ya Kak ya? Hidup teknik. 2 kata 1 perjuangan, hidup mahasiswa. Ya. Luar biasa ini Kak. Tahun berapa itu Kak S1-nya? S1 2002, masuknya di UNEM tapi belum berhasil, akhirnya pindah ke Universitas Islam Makassar, mengambil awalnya teknik otomotif di UNM selama 3 semester. Kemudian pindah ke Universitas Islam Makassar karena tidak ada otomotif, saya pilih teknik mesin. Sampai di 2008 selesainya. Alhamdulillah sarjana teknik di 2008. Oh, 2028 sarjana teknik. Wow, dan disitulah tadi Kak ya menikmati dunia kampus, dunia organisasi, terus berkecimpung di ranah seni. Apakah dari dunia kampus itu yang menjadi juga latar belakang untuk mengambil jurusan S2-nya berbeda dari S1-nya karena banyak di seni Kak? Awalnya sih kalau untuk cerita hidup itu lebih dalam lagi, sebenarnya saya pernah terlibat khusus di Universitas Negeri Makassar. Kita tahu bahwa dulu sempat terjadi perang antar itu. Akhirnya sebagai mahasiswa yang masih maba saat itu pernah berpikir untuk pindah kuliah, untuk move on, artinya saya tidak mengenal kampus sebegininya gitu, seperti itu ada perang-perang dan seterusnya. Akhirnya saya pernah meminta ke orang tua untuk pindah ke mau ngampus di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Pernah meminta itu tapi dilarang karena masih berproses di UNM tadi. Makanya dunia seni itu sudah sejak awal sudah ada di diri saya. Bahkan di kampus Universitas Islam Makassar saya justru lebih banyak di kesenian, di UKM Seni 9 tadi di Universitas Islam Makassar tadi. Saya lebih banyak berkecimpung ke situ. Wow, berarti memang selama kuliah banyak dimasuki Kak ya, melanglang buana juga ya. Wow, luar biasa ini Kak. Nah, terus tadi S2-nya tahun berapa? S2 baru saja ini 2024, penyelesaian terakhir kemarin wisuda 2024 akhir. 2025 akhir kemarin Desember. Berarti kurang lebih 2 tahun ya? 1 tahun setengah atau 2 tahun? Iya. 2 tahun. Kurang lebih bisa 2 tahun berproses dan alhamdulillah sudah wisuda di Desember 2025. Wow, Masya Allah, luar biasa. Dan insya Allah ijazahnya senior kita ini asli Kak ya? tentunya pasti. Berproses lah. Nah, jadi teman-teman sebelumnya Kakak Agus ini menantapkan proses budaya dan keseniannya menjadi tokoh budaya itu karena melanjutkan studi di Unhas. Jurusan apa Kak? Kajian budaya. Oke.
dan itu juga lah cikal bakal sehingga lahirnya buku Sob Saudara. Saya orang Pangkep, saudara. Saya orang Pangkep, saudara. Nah, wow, menarik ini Kak. Oke, kita masuk ke Sob Saudara nih Kak. Apa sih motivasi menulisnya nih Kak? Kenapa mengangkat itu? Terus apa yang memotivasi jadi mau menulis? Yang pertama bahwa dorongan ini muncul dari dosen pembimbing saya yang kemudian melihat awalnya ini adalah bantuan dari kantor Balai Pelestarian berbentuk fasilitasi pemajuan kebudayaan. Saya membuat film dokumenter Sob Saudara. Menghadap ke dosen tiba-tiba melihat justru lebih bagus ngangkat itu. Akhirnya saya terdorong untuk mengangkat tema terkait Sob Saudara. Dan Sob Saudara ini secara penamaan saya orang Pangkep saudara begitu. Oh, berarti awalnya ini Kak dari tugas film dokumenter. Bukan tugas, sebenarnya bantuan dari kantor itu yang namanya fasilitasi dulu waktu tahun 2024. Sambil berjalannya juga mau maju untuk proposal. Memilihlah judul. Judul yang saya tawarkan justru judulnya pendidikan, bukan terkait budaya atau Sob Saudara. Saya mengkaji budaya itu di pendidikan tadinya, karena saya kan memang alhamdulillahnya 8 tahun menjadi guru seni budaya di SMA Muhammadiyah Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Itu sebelum S2 atau setelah? Sebelum. Dan setelah itu saya juga sempat ngajar di STM Muhammadiyah yang hari ini sudah ada semacam spanduk itu ditutup sekolah tersebut STM Muhammadiyah Bungoro. Di Bungoro. Ya, STM Muhammadiyah Bungoro yang sedang nih, viral ini ya. Tarik menarik antara ya itu. Tapi saya tidak mau bahas itu ya, cukup nanti dilihat di media bahwa sedang terjadi kompromi di sana terkait sekolah itu. Saya sempat ngajar 2 semester di STM Muhammadiyah juga mengajarkan seni budaya. Akhirnya pada saat pengusulan judul saya mengusulkan untuk itu karena ya pengalaman saya sebagai guru. Tetapi melihat dari antusias dosen saya untuk melihat film itu jadi, dia katakan ini menarik untuk diangkat. Sob Saudara ini. Akhirnya saya angkatlah menjadi tesis saya dan kemudian menjadi produk sebuah buku. Berarti ceritanya seperti itu. Berarti berangkat dari program fasilitasi buat film dokumenter Sob Saudara. Terus untuk penyelesaian tiba-tiba wah menarik nih. Dan dosennya mengusulkan. Wow. Terus jadilah buku itu sebagai output tesis ya Kak ya. Masya Allah. Nah, dan kebetulannya menarik banget nih Kak karena bisa dikatakan sebuah karya fenomenal di Pangkep. Hadir buku lokal, identik dan sangat mengangkat kedaerahan Pangkep. Saya orang Pangkep saudara. Disingkat lagi Sob Saudara yang merupakan makanan khas Kabupaten Pangkep. Nah, apakah memang Kak ini dari sisi namanya Sob Saudara itu memang singkatan saya orang Pangkep saudara atau itu hanya dijadikan saja? Cocok logis. Jadi awalnya kan memang ada nama makanan sup ya. Iya. Sup atau sop kalau bahasanya kita di sayur itu ada sop. Biasanya kita itu makanan sop dan SOP juga ada. Ya. Tetapi kemudian disampaikan oleh keluarga Aji Dolahi sendiri dan dibenarkan oleh para pelaku pengusaha Sob Saudara bahwa saya orang Pangkep itu sudah sejak dulu disebut seperti itu. Makanya kita tidak membuat sekarang menjadi buku, tidak. Itu sudah ada sejak dulu. Sob Saudara itu saya orang Pangkep itu sudah melekat sejak dulu dan saya menuliskannya dalam sebuah buku.
Oke. Seperti itu kondisinya, karena kemungkinan adalah sikap persaudaraan antara pelaku atau pengusaha tadi adalah memang keluarga semua. Oh. Ya kebanyakan dari mereka resepnya dari keluarga turun ke keluarga yang lain. Turun temurun. Ya begitu, makanya disebut saudara, sob. Itu saya orang Pangkep, saudara gitu. Oh iya. Jadi memang ada historis dari masakan sop saudara itu sendiri, sehingga sangat cocok juga dimasukkan saya orang Pangkep saudara. Justru itu lebih hasanah, lebih melekat lagi dan lebih ikonik untuk sop saudara itu sendiri. Dan pantas memang jadi makanan kebanggaan daerah Pangkep. Nah, terkait sebelum masuk ke isinya, berapa lama kakak menuliskan itu? Risetnya bagaimana, bisa diceritakan? Jadi saya alhamdulillah terbantu karena di awal kan saya membuat tesis tadi ya. Tesis saya itu kan judulnya Dinamika Kuliner Sop Saudara sebagai Identitas Kultural Kabupaten Pangkep, Kajian Ekonomi Politik. Ya itu di tesis saya. Tapi kemudian berubah judul menjadi sebuah buku. Tidak lama, sekitar 5 bulan sampai 1 tahun saya kemudian turun kembali ke lapangan setelah tesis saya jadi untuk melengkapi isi buku tersebut. Ya sekitar 5 bulan sampai setahun, karena koneksi tadi sudah terbangun sejak saya membuat tesis. Pada saat saya turun ke lapangan untuk mencari data tentang tesis saya juga, ya itulah juga melengkapi buku-buku yang kemudian kami buat, saya dan dosen saya itu. Ya gitu. Jadi mempermudah sebenarnya dari tesis ini kemudian menjadi sebuah buku. Sisa dilengkapi data-data yang lain gitu. Itu mungkin. Oke. Jadi memang awalnya sudah ada kajian, ada penelitian dalam proses pembuatan film sehingga memudahkan memang untuk menjadikan buku. Wow, luar biasa memang sih Kak. Nah, terus bisa diceritakan sedikit Kak isi dari sop saudara ini? Apakah di sana ada resep rahasia sop saudara atau bagaimana? Jadi begini, ini kan kajian tesis, jadi sekali lagi sangat akademik. Jadi buku yang kami buat ini, saya bersama dosen saya namanya Bapak Dr. Andi Faisal. Sekarang beliau sebagai Ketua Departemen Perancis di Unhas. Dia adalah pembimbing satu saya pada saat tesis. Isi dari keseluruhan sebenarnya menceritakan tentang identitas, menceritakan tentang makanan, sejarah. Awalnya pasti sejarah sop saudara seperti apa dari Haji Dolahi kemudian menyebar ke semua kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke Jakarta, bahkan sampai ke luar daerah yang lainnya lah. Nah itu kemudian berdasarkan resep yang kemudian dibuat oleh Haji Dolahi. Yang awalnya memang Haji Dolahi ini adalah pekerja atau yang pernah kerja di rumahnya Haji Subair yang memang juga orang Pangkep. Haji Subair. Ya, Haji Subair ini memang awal tapi belum namanya sop saudara, masih sop dan daging atau sop sentral ya. Nah itu disitulah Haji Dolahi bekerja selama 4 tahun. Kemudian dia merasa sudah bisa mandiri, dia buka sendiri dan itu pun bersama keluarganya, bersama iparnya, mertuanya dan seterusnya. Itu di tenda-tenda biasa, tenda-tenda di sentral itu. Dulu disebut Pasar Cinaya dulu namanya. Sampai di akhir di isi yang kedua adalah bahwa identitas ini kemudian saling beradu, ada semacam struggle, ada pertempuran. Di sisi lain Kota Makassar menyebutnya sebagai dalam slogannya namanya Kota Makan Enak. Kota Makan Enak, Kota Makassar ya. Kota Makassar melakukan itu, membuat itu, kemudian menaruh salah satu menunya adalah sop saudara sebagai bagian daripada menunya. Sementara di sisi lain kita Kabupaten Pangkep sudah banyak sekali melakukan promosi. Antara lainnya adalah sop saudara sudah menjadi rekor muri pada saat itu 2.500 mangkok.
Wow. Yang pernah pada saat zamannya Pak Samsudin ya menjadi bupati Tempo. 2.500 mangkok. 2.500 mangkok itu mencetak rekor muri di Oh. bambu runcing dulunya itu. Iya, Tahun iya. 2016 atau 2013 ya, 2013 terjadi itu. Oh. Dan sudah ada 2 sampai 3 kali festival saudara diadakan di Kabupaten Pangkep. Itu untuk apa sih? Demi apa? Itu untuk kemudian saudara ini ditarik kembali ke daerahnya, bahwa itu adalah milik kita, itu milik Pangkep. Nah, kabupaten atau pemerintah daerah mencoba hal tersebut itu supaya tidak nanti namanya menjadi saudara Makassar. Iya, Yang hari iya, ini iya, kita iya. tahu ada Coto Makassar itu tidak lahir di Makassar, tapi Iya, dia iya, adalah iya. produk dulu yang kemudian digalesong di Takalar, tapi kemudian menjadi Coto Makassar, kan begitu. Iya, iya. Ya iya, persoalannya iya. sekarang saudara, apakah kemudian mau dinamakan saudara Makassar? Kan tidak mungkin. Iya, iya. Akhirnya buku ini hadir, kemudian klaim tersebut ingin ditarik kembali. Akhirnya dengan buku ini, alhamdulillahnya, kemudian di tahun 2025 akhir kemarin menjadi warisan budaya tak benda Indonesia Kabupaten Pangkep. Jadi namanya adalah Sop Saudara Kabupaten Pangkep. Sop Saudara Kabupaten Pangkep. Itu sudah diketuk palu di Kementerian Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Wow. Nah, Warisan itulah kebudayaan usaha-usaha tak kita benda. bersama. Usaha kita bersama sehingga Sop Saudara ini tidak ada lagi klaim. Hmm. Tidak ada lagi klaim kemudian tempatan. Kemudian nantinya ketika anak cucu kita ke depan lahir tidak lagi tidak lagi melihat Sop Saudara ini punya Makassar atau punya Sulawesi Selatan, tapi ini adalah melekat nama Pangkep. Bahkan sudah ada hakinya, Sudah hak ada kekayaan, haki. hak kekayaan Kekayaan intelektual intelektual. komunal yang kemudian dimiliki oleh Kabupaten Pangkep pada saat pemerintah Haji Samsudin tadi. Tetapi yang mengawalinya sebenarnya adalah Haji Saprudin, ya, yang mengawali itu membangun yang namanya APSOS, Asosiasi Pengusaha Sop Saudara, itu dari zamannya Haji Saprudin. Yang dulu di awal ketuanya adalah Haji Samsu, Haji Ancu yang sekarang Sop Playoper, Sop Saudara Playoper. Nah, itu yang di Playoper Makassar itulah ketua pertamanya APSOS, Asosiasi Pengusaha Sop Saudara. Wow. Ah, gitu. Jadi sangat banyak sekali yang bisa dibahas. Dan bahkan isi buku itu di terakhir adalah identitas kita sebagai seorang Pangkep tidak mungkin hanya berbentuk geografis saja. Tidak hanya sekedar kita misalnya lahir di Pangkep kemudian disebut putra daerah Pangkep, tidak. Nama makanan ini yang kemudian dibawa oleh migran orang Pangkep ke Makassar, tetapi kemudian kepemilikannya ditarik kembali ke Pangkep. Memang dia lahir di sana di Makassar, tetapi karena yang membuat idola orang Pangkep, maka disebutlah itu sebagai Sop Saudara Kabupaten Pangkep. Ya itu mungkin untuk sementara. Wow, luar biasa ya Kak ya. Dalam daging semua tadi itu Kak. Tapi menarik tadi berarti Sop Saudara ini sudah menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan bisu ya Kak ya? Betul sekali. Oke, terus sudah punya haki. Wow. Dan memang jadi kebanggaan makanan lokal Pangkep. Wow. Tapi tadi saya mendengar Kak ada festival Sop Saudara. Itu bagus sekali tuh, tapi di zaman saya ini tidak pernah lagi mendengar. Iya, terakhir di 2016. Oh, pada terakhir di zamannya 2016. ya Haji Samsudin ya. Cuman sekarang bukan lagi namanya Sop Saudara. Sempat kalau ada ulang tahun kota biasanya ada sendiri untuk kuliner-kuliner itu di lapangan ini alun-alun. Biasanya ada tersendiri tapi tidak lagi disebut Festival Sop Saudara. Oh, tidak lagi. Dia mengikut di dalam satu itu ulang tahun kota misalnya atau pada saat perayaan apa. Tetap diikut sertakan ini. Karena kan begini, anggapannya dari Kabupaten Pangkep sendiri sebenarnya melihat bahwa Sop Saudara ini sudah sangat berkembang. Dan untuk dipromosikan tidak seperti dengan makanan-makanan yang lain yang mungkin baru ingin didistribusikan. Saya harus bercerita sedikit tentang kenapa ada ikan bakar di Sop Saudara. Oh iya, Saya ingin bercerita. boleh. Kenapa? Jadi pada tahun itu yang menjadi Kadis Pariwisata saat itu adalah Pak Ahmad Jamaan. Pak Ahmad Jamaan. Iya, Pak Ahmad Jamaan saat itu. Itu melihat potensi bahwa ada namanya Asosiasi Pengusaha Sop Saudara. Nah, pada saat rapat pertama dan mereka menyatakan karena saudara kita di Pangkep ini adalah kebanyakan petani tambak, ya maka untuk distribusi makanannya, untuk distribusi ikannya sebaiknya
dari saudara semua ini dari Absos bersatu untuk mengambil itu. Mengambil. Apa misinya mereka adalah menyelamatkan saudara-saudara kita, petani tambak yang kemudian ada di Pangkep untuk mendistribusikan barangnya ke pasar sop saudara. Nah, itu maka saking eratnya persaudaraan kita sebagai orang Pangkep. Nah, ternyata dari sop saudara dia tak mau ambil keuntungan sendiri dengan menjual tetapi dia mencari saudaranya yang kemudian butuh bantuan. Makanya makanan ikan tadi menjadi ciri khasnya kita. Ikan bolu tadi, ikan bandeng tadi. Ciri khasnya sop saudara. Iya. Ada sop, ada ikan bakar. Nah, itu. Wah. Karena melihat potensi tadi, maka produk ikan bakarnya, ikan bolunya Pangkep tidak mungkin dijual di pasar semua. Pasti ada distribusi yang lain. Maka tidak menutup, maksudnya dia tidak pakai egonya penjual sop saudara, bahkan dia memeluk saudaranya. Ayo saudara. Nah, itu bahasa saudara. Ayo saudara, bawa barangmu ke sini, kami jual sama-sama. Wow. Nah, itu. Ini dalam sekali nih Kak. Ternyata ceritanya kita punya historis persaudaraan yang sangat hakiki, yang sangat kuat, yang sangat kental, dan jadi bahkan bisa jadi prinsip kekuatan gotong royong, kekuatan lokal Pangkep untuk saling merangkul, apalagi di dunia ekonomi Kak ya. Wah, itu harusnya visi yang diambil pelajarannya hari ini, terutamanya pemerintah kita Kak ya, untuk saling merangkul, mengajak dan saling mensejahterakan. Oh, saya baru tahu kalau ceritanya seperti itu Kak. Nah, jadi yang punya ini sop saudara Kak awalnya Haji Dolahi. Haji Dolahi ya? Peracik pertama. Peracik pertama. Kalau sopnya sudah ada sebelumnya, Haji Subair toh. Oh iya. Haji Subair dan orang-orang terdahulu sebelumnya itu sudah menjual sop, tapi belum namanya sop saudara. Belum namanya sop saudara. Baru dinamakan sop saudara oleh Haji Dolahi. Dia yang membuat inspirasinya, membuat namanya. Ada beberapa versi. Ada versi pertama bahwa di dekat toko, dekat warung jualannya itu ada coto paraikate. Dari kata paraikate ini dia mau membuat bahasa Indonesia. Akhirnya paraikate sesama kita. Akhirnya Haji Dolahi saudara. Gitu. Jadi dia memanggilnya sop saudara. Ada versi yang lain adalah karena mereka semua adalah keluarga, maka disebutlah saudara. Yang menjual itu iparnya, yang menjual itu menantunya, yang menjual itu mertuanya dan seterusnya. Mereka satu rumpun keluarga, maka disebutlah sop saudara. Ada versi yang begitu juga yang kemudian hadir. Dan ada versi yang ketiga, sop saya orang Pangkep saudara. Itu yang kemudian yang menjadi laku di pasaran karena saya orang Pangkep itu kan bercerita tentang identitas. Identitas juga klaim. Ketika Anda menyebut saya sop Makassar tidak mungkin. Tetapi ketika sudah melekat saya orang Pangkep, berarti sudah Pangkep yang punya kan begitu. Itu identitas itu sebenarnya. Wow, luar biasa Kak. Cuman ini ada pertanyaan dari teman kita, sobat literasi kita yang juga suka dunia kuliner. Katanya apa bedanya coto Makassar sama sop saudara Kak? Karena penyajiannya sama, mangkoknya sama. Apakah isinya juga daging? Nah, apa bedanya? Dari sejarahnya saja sudah beda. Kalau coto kan memang Cina atau cao itu. Kemudian juga dari bumbunya beda. Oh, beda bumbunya ya. Sangat beda. Yang kalau versi lebih sopnya itu sop saudara. Kalau yang lebih kentalnya itu coto karena memiliki beragam bumbu sampai katanya puluhan, 40 lebih bumbu itu di dalam coto. Kalau sop saudara tidak seperti itu, tidak cukup 40 bumbu. Tetapi yang membedakan adalah ciri khas sop saudara ada bihun. Bihun tahu? Bihun. Lasa kalau bahasanya kita di rumah. Lasa itu. Ciri khas sop ya, bihun. Sop saudara itu ada bihun, ada perkedelnya. Ada perkedelnya, ada dagingnya. Itu ada satu kesatuan itu disebut sop saudara. Ada perkedelnya, ada bihunnya dan ada dagingnya sop tadi. Beda kuah ya, artinya kuahnya kan sudah berbumbu tadi. Cuman tampaknya adalah ada daging,
ada lasa tadi atau bihun dan ada perkedel. Nah, itulah tampakan beda. Kalau coto kan daging tuh dengan bumbu-bumbunya ya. Kalau sop saudara itu tadi yang membedakan. Kalau sudah tampakannya itu ada perkedelnya, ya, tapi kentang ya, bukan perkedel jagung. Yang kentang yang bulat itu. Itu ciri khasnya Haji Dolahi juga itu. Ya, jadi kentang. Itu beberapa perbedaannya coto Makassar dengan Itu sop saudara. Perbedaan selain bumbunya ya, bumbunya tentu berbeda. Ya, jadi yang belum makan teman-teman harus makan dan bedakan sendiri untuk menjawab pertanyaannya ini. Nah selanjutnya Kak, apakah katanya ini orang Pangkep itu suka memakan saudara karena saudaranya bikin sop itu. Ya, bagus juga sih sebenarnya ketika itu dinaikkan di hari ini di medsos. Karena akan munculkan kontroversi, bagus sebenarnya, tetapi akan bersifat negatif nantinya ke depan. Nah, kenapa ada bahasa yang seperti itu sudah lama sebenarnya, bukan pertanyaan sekarang, sudah lama candaan itu bahwa saudaranya saja dijual, bagaimana nanti kita gitu, kan begitu. Tetapi sebenarnya secara produksi narasi itu cukup bagus diangkat ke media, tetapi negatif, posisinya negatif. Ya, tapi candaan itu sebenarnya sudah lama, sudah sejak lama itu. Saudaranya saja dia sop, apalagi kita mau mendekat begitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya sop saudara ini sangat banyak sekali peminatnya. Bahkan perlu teman-teman ketahui, sop saudara yang hari ini kita lewat ya dari kota Makassar ke Kabupaten Pangkep, kalau Anda mau lihat yang terbesar ada namanya sop saudara Az-Zahra ya di Maros itu. Yang agak besar itu. Sekali itu sop saudara Az-Zahra. Dan kopi ya. Kopi Az-Zahra itu kan produk modernnya gitu saat ini. Dan bahkan sudah banyak merek-merek dagang tersendiri, misalnya sop Asauna, pernah makan? Sop saudara, sop Asauna di Makassar yang Rp8.000 dengan nasi, dengan apa. Betul. Sekali lagi sop saudara namanya sudah besar, kemudian sisa kemudian membangun brand tersendiri. Misalnya brandnya apa? Brandnya Andalas, brandnya sop saudara. Bisa jadi peluang bisnis ya Kak ya? Sangat bisa, apalagi dulu waktu ketua pertamanya Haji Ancu namanya itu yang sop playoper saya bilang tadi, itu pada dasarnya mereka bersepakat kalau bukan orang Pangkep tidak boleh jualan sop saudara. Bahkan itu sampai sejauh itu dia bahas dengan Apsosnya, Asosiasi Pengusaha. Tetapi tidak bisa karena orang Pangkep kawin-mawin dengan orang Takalar, dengan orang Jeneponto, dengan orang Sidrap, dengan orang, maka mereka wajib membuka ini karena ada orang Pangkepnya. Inilah kemudian ada akulturasi, ada asimilasi kemudian yang terbangun di daerah-daerah. Wih, kenapa di Pindrang sana sop saudara? Wih, kenapa ada di Palopo juga? Karena orang Pangkep yang kawin-mawin ke sana. Akhirnya kan begitu. Gitu ceritanya. Jadi tidak bisa kita lepas ketika kemudian bertanya tentang identitas, tidak mesti kok geografis kau lahir di sini, di Pangkep ini. Tetapi dengan sendirinya bahwa mereka memahami bahwa sop saudara itu sudah punya Pangkep sebenarnya. Itu. Sop saudara sudah punya Pangkep. Wow, menarik sekali nih Kak untuk kita bahas sop saudara. Nah, berarti memang sop saudara adalah kuliner yang sudah menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat Pangkep tentunya. Dan bahkan tadi kalau kita bilang saudaranya Nasop, bahkan tadi historisnya justru persaudaraan yang begitu dalam, kayak mengajak saudaranya untuk membangun kesejahteraan ekonomi bersama. Ya, jadi secara historis sop saudara itu sangat kental persaudaraannya teman-teman. Jadi bukan temannya sop saudara, tapi mengajak saudaranya untuk sukses bersama. Ya. Nah, ini masih ada yang bertanya Kak, katanya banyak orang Pangkep yang jarang makan sop saudara karena katanya mahal. Bagaimana itu Kak?
50 ribuan satu porsi. Kalau mau yang murah ada sop saudara Sipakna, sop saudara Sauna itu 8.000, 10.000 rupiah itu. Oh iya. Cuman kan sekali lagi itu kan metode dagang tuh, artinya ya pemasaran. nasinya mungkin satu kepal, ya mangkoknya yang paling kecil kan gitu. Sama aja. Karena memang begini, pada dasarnya Absos itu sudah menentukan harga 15 sampai 25.000 gitu kan. Tetapi kemudian datang proses dagang yang luar biasa dengan brand tadi sop saudara Sauna, sop saudara Sipaknya, ya terjadilah yang namanya kompromi pasar gitu. Ya mau tidak mau mereka yang tadi konvensional yang seperti Haji Dolahi, seperti Haji Ancu dan semuanya mesti ikhlas, artinya harus ya silakan karena beda pasarnya. Pasarnya mungkin Sauna kepada mahasiswa, pelajar yang mungkin yang agak kurang uangnya, yang mereka ekonomi di jiwa sosialita. Gitu. Sehingga sop saudara ini bahkan ada sop keluargata yang baru. Sop keluargata baru. Iya, dirubah namanya tuh. Karena saking kerennya ini sop saudara, banyak sudah yang mengklaim merek dagangnya gitu ada sop saudarata, ada sop keluargata dan seterusnya. Jadi saya kira ini akan menjadi bola liar nantinya. Jangan sampai kemudian sop saudara tidak lagi kembali ke pangkep, bahkan akan menjauh dari pangkep gitu. Maka dari itu kita klaim duluan nih dengan WBTB tadi. Kita masukkan dia sebagai warisan budaya tak benda pangkep. Kemudian hakinya juga sudah ada. Ya jelas bahwa sop saudara punya pangkep. Cuman kemudian teman tadi menyatakan agak mahal, ya disinilah pengorbanan kita kemudian untuk menyelesaikan identitas kita dengan memakan sop saudara ini. Apakah Anda orang pangkep? Ya makan sop saudaranya. Kan gitu, itu anunya yang penting di situ sebenarnya. Ya luar biasa. Jadi begitulah ceritanya teman-teman. Kalau saya mahal karena enak. Ya enak, ada ikan bolunya, terus daging juga, dan memang rupiah melemah. Ya, tapi jangan lupa banyak sop saudara yang ekonomis teman-teman. Ayo makan sop saudara. Ya oke. Nah selanjutnya Kak, bagaimana pemerintah nih melihat salah satu kekayaan kita sop saudara. Nah tadi di awal kita mendengar festival sop saudara itu kan bagus sekali tuh, bisa menggambarkan bahwa kebesaran pangkep, selalu ada event sop saudaranya, semakin bisa menjadi media sosialisasi sop saudara dan mengukuhkan kita bahwa wow luar biasa ada festival sop saudara. Nah itu kan menarik. Bagaimana menurut Kakak? Ya saya sepakat sih sebenarnya dengan Dinda Rahman ini untuk kemudian mengembalikan yang namanya sop saudara. Cuman sekali lagi bahwa peran pemerintah bukan hanya itu. Peran pemerintah kemudian melihat etalase kita di dalam ini ya. Saya langsung saja sebutkan, jadi tidak usah terlalu jauh. Sepanjang jalan ini dulunya itu banyak penjual sop saudara di perbatasan. Dulunya ya. Yang sekarang sisa 1-2. Kemudian yang kebanyakan daerah Macinioto sampai ke sini itu yang ada lalapan. Yang ada penjual lalapan berderet sampai ke ujung sana. Ya. Bahkan ada yang baru penjual itu yang dari Madura itu bebek apa gitu. Sekarang kita harus melihat bahwa semua orang tidak semua orang suka daging gitu. Tidak semua orang mengkonsumsi dagingan. Ada yang mengkonsumsi ikan. Tapi yang lebih banyaknya konsumsi ayam. Mulai dari ayam crispy, ayam kecap dan seterusnya. Kenapa tidak terlibat bahwa sop saudara tidak monoton pada satu menu saja. Mesti membuat kreativitas, mengajarkan, menginovasi. Ada inovasi yang muncul dari pengusaha sop saudara untuk mengkolaborasi tadi. Ada ayamnya. Justru ayam ini kemudian sebagai daya tariknya. Sama dengan ikan, tidak semua orang makan ikan. Kan begitu. Ya, ada penambahan menu tersendiri. Sehingga orang-orang yang kemudian singgah di pangkep, khususnya di jembatan ini, kalau kita turun itu sisa berapa penjual sop saudara? Coba kita hitung. Sisa berapa penjual sop saudara yang dulunya mungkin semua penjual sop saudara yang hari ini sisa berapa gitu. Kenapa mati gitu? Karena tidak semua orang yang singgah mau makan daging. Gitu. Jadi akhirnya mesti full menu. Ada ikan bakarnya, ada ayam bakarnya. Semuanya tersedia.
Tetapi sekali lagi bukan kemudian kelengkapan menu, tetapi resepnya yang istimewa. Iya, betul. harus resep yang istimewa. Tidak mungkin orang akan singgah di satu produk ketika dia tidak menyukainya. Yang pasti adalah pemerintah harus terlibat, intervensi masuk ke dalam situ. Untuk pengusaha-pengusaha ini tadi. Mari kita bayangkan ketika semua penjual sop saudara dari ujung sampai di ujung Segeri, di ujung Mandala itu sudah tidak ada. Bayangkan, buat apa kita mengklaim sop saudara? Betul, Kalau pertumbuhan penjual sop saudara sudah tidak ada di Pangkep, justru beredarnya di Maros. Ada sop saudara Azhara yang terbaru, ada sop dan banyak sekali. Masa kemudian kita mengklaim sesuatu itu menjadi Kabupaten Pangkep, tetapi di Kabupaten Pangkepnya tidak ada, orang mau lari kemana? Gitu. Ya itu mungkin yang terpenting kepada pemerintah, intervensi masuk, baik kepada APSOS-nya, Asosiasi Pengusaha Sop Saudaranya, mungkin diberikan masukan bahwa mengadakan pelatihan lah, mengadakan dan seterusnya mungkin di pariwisata, di kebudayaan juga bisa terlibat masuk ke dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Sekali lagi itu, tidak semua orang makan daging, tidak semua orang suka ikan dan seterusnya. Nah mesti ada variasi-variasi menu, mesti mengikuti zaman now. Zaman now orang ya bisa saja Anda makan burger, pizza dan seterusnya gitu. Yang memang kebutuhan konsumen hari ini itu praksis, kemudian apa namanya Indomie itu apa? Instan dan seterusnya. Itu kan menjadi bahan-bahan dasar. Kenapa mesti ada gerai Indomie? Bahkan ada yang terbaru yang di luar ini, di depannya Indomaret yang di depan ini kan ada gerai Indomie terbaru lagi, Indomie dan gorengan dan apa gitu. Dan ramai loh. Iya, kenapa tidak di support? Bahkan saya membayangkan dulu ada gerobak penjual sop saudara, Pak. Yang kayak penjual bakso. Saya pernah membayangkan itu. Tetapi kemudian tidak ada ya. Tetapi kemudian beda kalkulasi harganya untuk dijualnya berapa. Akan berbeda. Masa dijual 10.000 kayak bakso dan seterusnya. Padahal dia daging asli, bukan daging yang kemudian dijadikan bakso. Kalau dijadikan bakso kan otomatis harganya bisa menjadi 10.000 karena dagingnya sedikit dan seterusnya kan gitu. Kalau ini daging full masa 10.000 tidak mungkin ya. Mesti ada hitung-hitungan kalkulasi tadi itu. Kalau contoh sudah ada sih, contoh yang pakai motor dan pakai sepeda pakai apa namanya? Itu gerobak sudah ada. Sudah terjadi di Makassar, di Takalar dan seterusnya sudah ada. Gitu. Nah, itu. Oke. Nah, menarik sekali Kak. Jadi teman-teman, itulah cerita sop saudara. Nah, karena kita terbatas waktu Kak, kita kembali ke konteks literasinya, menulis. Nah, mungkin bisa Kak kasih semangat menulis, utamanya menulis terkait kebudayaan kita, menulis terkait kekayaan di sekitar kita dan daerah kita. Iya, perlu diketahui bahwa Kabupaten Pangkep ini sangat kaya dengan budaya. Yang pertama, informasi yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, di sini ada sekitar 400 goa-goa bersejarah yang baru ditetapkan menjadi cagar budaya Kabupaten Pangkep itu baru sekitar 20-an. Wow. Yang menjadi cagar budaya provinsi dan nasional baru sekitar hitungan jari lah, begitu. Maka usaha kita adalah tidak ada komunitas di Pangkep yang kemudian beririsan langsung dengan cagar budaya ini. Minta tolong kepada teman-teman yang kemudian minat khususnya. Contoh misalnya saya berikan contoh Pak Joka Baloci itu varietasnya adalah dia sangat suka wisata gitu. Nah, jadi perkembangannya di wisata. FLP misalnya, Forum Lingkar Pena terkhusus di literasi. Berarti dia fokus ke literasi tadinya. Tetapi kemudian tidak ada yang fokus ke cagar budaya. Ini yang mesti kemudian PR teman-teman sekalian untuk membuat itu tadi komunitas yang memang mencintai atau memperhatikan cagar budaya tadi. Sekali lagi banyak sekali potensi cagar budaya, sekitar 400-an lebih yang ada di Kabupaten Pangkep ini. Yang mungkin sangat-sangat tua lukisannya, lukisan guanya gitu. Yang mesti diperhatikan itu. Nah kalau ada komunitasnya kan sangat bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep menulis awal. Konsep menulis awal adalah proses notulensi gitu. Ketika Anda mendapatkan sesuatu, tulis. Ketika mendapatkan pengalaman sesuatu, tulis. Tulis saja dulu. Tulis saja dulu menjadi kerangka-kerangka. Kemudian seketika kita merangkum semuanya, jadilah sebuah buku. Gitu nah.
maksud saya pengalaman pribadi yang kita dapatkan, kemudian catatan-catatan terkait rapat, terkait pertemuan, diskusi dan segala macam itu dicatat. Jadikan satu rangkuman. Bisa saja diawali mungkin dengan antologi puisi, bisa saja diawali mungkin dengan menulis bersama gitu. Entah temanya apa. Yang jelasnya yang pertama adalah jangan hanya membaca tapi membaca sambil menulis. Membaca sambil menulis. Iya, karena akan tersimpan di otak. Gitu. Okay. Akan tersimpan ke otak ketika kita membacanya, kemudian merangkumnya dalam sebuah tulisan. Karena itu juga memori akan mengingat itu, gitu. Itu yang saya berikan pengalaman saya sih. Pengalaman saya adalah membaca sekaligus juga lanjut menulis. Iya, dituliskan poin-poin pentingnya. Kemudian nanti pada saatnya mau ambil tema apa ya silahkan lihat catatannya kembali gitu. Kemudian berikutnya adalah untuk budaya di Pangkep sangat banyak sekali. Kemarin kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu mendampingi proses pembuatan video dokumenter untuk Tari Pamingki. Alhamdulillah di Kabupaten Pangkep ini saja yang ada Tari Pamingki, ya, tidak ada di kabupaten lain. Oke. Yang kemudian diinisiasi atau dibentuk oleh Sanggar Budaya Kerajaan Siang di Pacelang di Androng Apak ya. Itu demi apa? Untuk kemudian menjadikannya menjadi WBTBI Kabupaten Pangkep. Jadi Tari Pamingki menjadi warisan budaya tak benda Indonesia Kabupaten Pangkep. Yang insya Allah nanti sidangnya akan dilaksanakan pada Oktober 2026 ini. Ya, kita doakan bersama-sama teman-teman, mudah-mudahan Tari Pamingki ini setelah dibuat videonya, setelah dibuat narasinya penilaiannya oleh juri, mudah-mudahan dia akan lolos menjadi warisan budaya tak benda Indonesia milik Kabupaten Pangkep. Sama seperti yang lain ada ada Mapalili Labaka, Mapalili Ma'rang, Mapalili Segeri, kemudian ada Tamu Taung dan yang di Pajenekan dan seterusnya. Itu sudah menjadi WBTB-nya Pangkep. Saudara juga begitu. Jadi WBTB-nya Pangkep. Silahkan menulis teman-teman. Jangan kemudian berhenti menulis. Catatan apapun, ditulis saja di dalam kertas saja. Masya Allah, luar biasa tadi. Ayo teman-teman menulis karena begitu banyak media-media, apalagi di daerah kita, apalagi konteksnya budaya yang perlu kita lestarikan dan sosialisasikan. Salah satu caranya dengan menulis. Tipsnya tadi tulislah setiap pengalaman kita dan ketika kita membaca maka tulislah apa yang kita baca. Luar biasa. Oke Kak, karena kita terbatas waktu, begitu banyak budaya ataupun konteks yang bisa kita diskusikan kembali, kita lanjut di episode selanjutnya. Kalau ada closing statement boleh Kak? Ya. Sejarah satu daerah itu dibentuk oleh pemudanya. Maka jangan mulai dengan hal-hal yang rendahan, tapi mulai hal-hal yang tinggi gitu. Sehingga pencapaiannya nanti bisa diarahkan ya. Apalagi teman-teman di sini saya kira banyak sekali harapannya untuk masa depan, khususnya tadi pencapaian kita untuk 2045 sebagai generasi emas itu justru harus diikuti dengan seperti ini, mungkin dengan konten-konten seperti ini, podcast. Saya bahkan mau memberikan ini pengalaman kalau bisa podcast-podcastnya nanti itu melibatkan pemerintah langsung. Jadi diundang kepala dinas A yang memang pada dasarnya ada keluhan tentang lingkungan hidup, undang dinas lingkungan hidup untuk menjelaskan secara langsung di podcast ini begitu. Kalaupun bisa podcastnya nanti live di Instagram, live di YouTube dan seterusnya, sehingga kemudian orang-orang Pangkep sudah tidak lagi melirik TV ya, artinya sudah punya gambaran bahwa ketika saya mau melihat Pangkep saya lihat podcast ini gitu. Nah itu bagus sekali usul dari saya kepada teman-teman di Sistem Kopi maupun yang ada di FLP Forum Lingkar Pena untuk disegerakan ini, di live kan, kemudian diundang semua kadis-kadis yang terkait sehingga bisa menjelaskan secara langsung untuk bagaimana sih pemerintah ini berjalan dengan baik. Ada
ada konfirmasi yang langsung dari pemerintah ketika masalah itu ada. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali Kak. Masya Allah. Kita banyak mendengarkan terkait dunia budaya dan dunia kuliner, khususnya kuliner kebanggaan identitas daerah kita, Sop Saudara. Wow, kalau teman-teman mencari cara mencintai daerah, nah lihatlah sosok Kakanda Kak Agus kita yang mencintai daerah dengan karya. Wow, luar biasa. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nonton dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa.